Yaku, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, spoiler detail udah rilis nih. Dan maaf keadaan hujan ya. Kalau seandainya kalian denger air hujan ya wes mau gimana lagi gitu loh. Dan ini spoiler harus ngejar update. Oke, tanpa Mr. K banyak ngomong lagi, monggo enjoy spoiler detailnya. Oke, let's go. Judul chapter terbaru, Kehormatan. Ya, kayaknya ada sedikit perubahan judul dari yang awalnya Kejayaan menjadi sebuah kehormatan. Wes, namanya juga masih spoiler, jadi kita tunggu aja mana sebenarnya judul yang bakalan digunakan untuk chapter terbaru kali ini. But nantinya kalau chapter 1050 ini menggunakan judul Honor atau yang dalam bahasa Indonesia Kehormatan, maka kemungkinan besar hal ini merujuk ke apa yang dilakukan oleh Otoko di Festival Api untuk memberikan penghormatan terakhir ke mendiang ayahnya. Lanjut di bagian cover judul, kita masih berkutat di Girma Double Six, perjalanan tanpa emosi menuju laut yang kali ini mengkonfirmasi kemunculan dari Ichiji dan Reiju. Nampaknya apa yang dilaporkan oleh Brule ke kakaknya Cracker tentang kedatangan dua anggota Girma lainnya sepertinya emang benar adanya. Next, kita masuk ke menu utamanya, di mana chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan pemandangan di atas langit Wano guys. Yang mana di sana ada Yamato yang sedang meneriakkan nama Luffy setelah ia melihat Luffy berhasil memukul jatuh Kaido. Sementara itu di momen lainnya kita juga dikasih lihat sedikit kondisi dari para warga yang sedang meneriakkan impian harapan mereka, seraya menerbangkan semua lampion sebagai penutup dari festival api yang akan segera berakhir. Well, yang menarik di momen ini kemungkinan kita bakalan dikasih lihat reaksi Yamato yang memperlihatkan betapa kagumnya dia dengan apa yang terjadi saat ini. Sehingga Yamato pun memuji semua orang kalau mereka semua luar biasa dan momen ini benar-benar mengesankan. But sayangnya, momen pun kembali harus pindah ke ibu kota bunga, memperlihatkan Otoko yang sedang bertanya sesuatu ke Tengyama Hitetsu. Di momen itu, Otoko ternyata memberitahu Tengyama kalau dia sebenarnya udah tahu kalau ayahnya itu dulunya adalah seseorang yang memiliki status yang hebat. Makanya, ayahnya tahu kalau dia akan dibunuh jika dia tertangkap oleh pasukan Kaido. Namun, Otoko yang masih kecil di sini sedikit kebingungan mengapa ayahnya Yasue yang udah mengetahui kalau dia akan dibunuh masih tetap memilih untuk menyerahkan diri begitu saja. Well, ngedengar pertanyaan polos yang keluar dari mulut seorang anak kecil, Hitetsu pun menjawab kalau Tuan Yasue memilih untuk menyerahkan diri karena dia ingin memberikan kesempatan kedua untuk negeri ini. Ya, buat yang lupa akan kematian dari Shimotsuki Yasue, mungkin aja penyerangan yang udah direncanakan dengan sangat matang bisa diketahui oleh pihak musuh karena bocornya kode yang ditujukan untuk para pendukung Oden. Di momen itu kita juga nantinya dikasih sedikit kilas balik di mana ternyata Yasue memilih untuk memakan buah iblis Smile karena dia melihat Otoko sedang memakan buah itu dan dia meminta sisanya. Sehingga Otoko gak menghabiskan hidupnya dengan tertawa sendirian. Lalu setelah sedikit flashback tentang Yasue dan Otoko berakhir, Hitetsu pun kembali bilang ke Otoko kalau semua yang dia lakukan ditujukan agar Otoko bisa hidup bahagia di masa depan yang sedang mereka semua perjuangkan ini. Ya, ngedengar perkataan seperti itu, Otoko sepertinya baru sadar kalau kesempatan kedua yang diberikan oleh Yasue juga ditujukan untuk dirinya, sehingga Otoko memiliki kesempatan lain untuk melihat masa depan yang lebih baik. Setelah mendapatkan semua jawaban yang dia inginkan, Otoko pun berkata ke Hitetsu, apakah gak apa-apa kalau dia mengubah isi pesan yang akan dia tulis? Karena dia ingin menulis pesan untuk ayahnya, di mana pesan itu tertulis, "Ayah, aku merindukanmu. Terima kasih." Tengyama Hitetsu yang melihat pesan yang ditulis Otoko hanya bisa mengucapkan kalau bagi seorang samurai itu adalah sebuah kehormatan tinggi. Next, di momen selanjutnya kita dikasih lihat Nekomamushi yang nampaknya sedang bernostalgia saat dia melihat semua lampion yang sedang terbang di atas sebagai puncak dari festival api. Di momen itu Nekomamushi juga gak lupa untuk bilang kalau ini semua gak salah. Kaido telah berhasil dijatuhkan jauh ke bawah tanah oleh serangan Luffy sebelumnya. Well, nampaknya di situ Nekomamushi sedang berbicara dengan Yamato karena setelah mengomentari apa yang telah dilakukan oleh Luffy. Terus Nekomamushi juga bertanya ke Yamato, apakah orang yang telah menyelamatkan Onigashima dari kejatuhan adalah Tuan Momonosuke yang berubah menjadi naga? Dan Yamato pun menjawab kalau itu semua emang benar dilakukan oleh Momonosuke. Menariknya, di momen itu guys, para samurai yang berada gak jauh dari Yamato seakan dibuat kaget karena tentu aja hampir semua orang gak menyangka kalau naga merah muda itu adalah tuan mereka. Soalnya para samurai ini pastinya gak ada yang tahu kalau Momo sekarang adalah pengguna buah iblis. Setelah sempat dipotong oleh keriuhan dari para samurai yang kaget akan tuannya, Nekomamushi kembali terlihat berbicara. Kalau udah 20 tahun sejak hari yang menentukan itu, dan perang yang semua dimulai dengan ide untuk membalaskan kematian Tuan Oden akhirnya bisa kita menangkan.
Ya, perkataan dari Nekomamushi seakan menjadi pemicu dari sorak-sorai semua orang karena mereka semua para samurai langsung berteriak bersama. Semua penantian panjang selama 20 tahun akhirnya terbayar sudah dengan kemenangan. Dan tentu saja, siapa yang mengira kalau mereka bakalan bisa mengalahkan dua Yonko di waktu yang sangat bersamaan. Apalagi banyak dari mereka juga yang gak menyangka kalau mereka semua masih bisa kembali dari perang dengan kondisi hidup. Anyway, di tengah-tengah momen meriah dari para samurai yang merayakan kemenangan mereka, kita nantinya diperlihatkan sedikit momen dari Apo yang kaget kalau ternyata All Bakasencho berhasil mengalahkan sang makhluk terkuat di dunia. Next, setelah itu ya, momen pun kembali pindah. Sekarang kita dikasih lihat kalau beberapa anggota dari kru topi jerami telah kembali berkumpul. Dan di situ semuanya sedang sibuk mengurus orang yang terluka. Mulai dari Usopp yang memanggil Chopper kalau dia membawa dua orang dengan luka serius. Lalu ada Franky yang menunggu kedatangan Chopper sambil membawa Zoro yang dalam kondisi gak sadarkan diri. Sehingga saat kedatangan Chopper ke tempat mereka, dia pun langsung memanggil Dr. Miyagi sambil bilang kalau banyak orang luka di mana-mana. Sementara itu di momen lainnya, Momo terlihat sedang mencoba berbicara dengan Zuniza. Soalnya kita bisa melihat Momo berkata, Zuniza, apa kau bisa mendengarkanku? Aku sudah memikirkannya dengan matang. Kalau pembukaan perbatasan Wano Kuni harus menunggu terlebih dahulu. Well, Zuniza yang mendengar perkataan dari Momo tentu hanya bisa menjawab dengan bilang kalau dia mengerti dan dia rela mati demi mengikuti keputusannya Momo. Wow, gokil. Soalnya gak ada sedikit keraguan pun di hati Zuniza akan keputusan yang diambil oleh Momonosuke. BTW menariknya, di tengah-tengah momen Momo sedang berbicara sama Zuniza, dia tiba-tiba aja merasakan sesuatu terjadi. Karena tiba-tiba aja tanah berguncang, sehingga Momo bertanya-tanya, mungkinkah ini gempa bumi? Sayangnya jawaban dari semua itu masih harus kita tunggu karena Momon pun pindah memperlihatkan anak buah Kaido yang meski udah melihat para samurai merayakan kemenangan, tapi mereka seolah gak mau menyerah dan masih ingin bertarung. Sehingga akhirnya Yamato pun sampai harus turun tangan mengingatkan para anak buah ayahnya ini ya, kalau mereka semua harusnya bersyukur karena mereka bisa selamat dari kematian, karena orang yang berhasil menyelamatkan Onigashima dari kejatuhan adalah berasal dari pihak kami. Harusnya mereka berhenti melawan dan mengakui kekalahan mereka. Akan tetapi ya, kalau para anak buah Kaido ini emang masih ingin bertarung, maka Yamato lah yang akan menghajar mereka semua. Well, di tengah-tengah perdebatan panas itu, momen yang sama seperti yang dirasakan oleh Momo tiba-tiba aja terjadi karena mereka semua merasakan guncangan hebat. Dan di momen ini kemungkinan kita nantinya sedikit dikasih lihat kalau ada yang terjadi jauh di bawah sana di ruangan magma. Di sisi lain, di penjara udon kita juga dikasih lihat Momon Babanuki yang sedang bersama anak buahnya. Mereka semua merasakan gempa yang sedang terjadi dan beberapa anak buah Babanuki bilang ya kalau kemungkinan sesuatu terjadi di laut. Nah, di tengah-tengah momen ini, nantinya kita dikasih box narator yang ternyata ikut mengkonfirmasi kemenangan Luffy. Karena di situ tertulis ya, negeri Wano Kuni, pertempuran penentuan di langit, pemenangnya Monkey D. Luffy, si topi jerami. Lalu fokus lagi ke penjara udon, di mana di sana Babanuki akhirnya sadar kalau kemungkinan besar gunung berapi bawah laut ya telah meletus dan daerah gunung ini kemungkinan besar emang berada di daerah udon. Soalnya gak lama dari situ kita dikasih penjelasan kalau beberapa warga di Wano merasakan sebuah letusan dan letusan itu datangnya dari arah udon. Ya, pada awalnya semua orang tentu menyangka kalau ini semua pasti ada hubungannya sama Kaido lagi. Tapi di momen selanjutnya kita tiba-tiba aja dikasih lihat kalau Momo sepertinya datang ke ibu kota bunga dengan rombongan samurainya. Namun pada awalnya para warga tentu ya ketakutan. Momo yang masih dalam wujud naganya seperti menyerupai Kaido, dan mereka pun bertanya kenapa Kaido datang pada hari yang harusnya mereka lagi diberi kebebasan. Namun di tengah-tengah kebingungan yang melanda semua warga, Momo pun menjelaskan kalau dia bukan Kaido dan letusan barusan bukanlah sebuah krisis melainkan pertanda untuk tertutupnya tirai dari kekalahan orang tertinggi di Beast Pirates. Anyway, kedatangan Momo yang bersama beberapa orang penting tentu ngebuat kaget semua warga karena pada awalnya saat mereka melihat Hiyori, mereka yang tahu kalau Hiyori adalah Komurasaki dan Komurasaki baru aja dimakamkan, tentunya ngebuat semua orang menjadi kebingungan. Well, untung aja di tengah kebingungan itu, Denjiro atau yang mereka kenal sebagai Bos Kyoshiro tiba-tiba maju ke depan sambil berkata, "Aku telah membawakan shogun baru untuk negeri Wano Kuni." Dan momen itu pun menutup spoiler detail buat chapter 1050 kali ini. Ya, satu informasi penting lainnya, no breaks next week, alias minggu depan gak libur. Oh ya, BTW Luffy kayaknya gak jadi bermata satu guys. So, see you again next time. Adios, Caramelos. Stay safe everyone. Salam anime.